Selamat datang di Kiamat Pangan. Ini bukan cerita halu apalagi teori konspirasi, karena jumlah orang yang kelaparan saat ini sama dengan total populasi Indonesia. Seriously, segede itu. Laporan JRFC 2025 nunjukin hari ini ada 295 juta orang yang ngalamin kelaparan akut tingkat tinggi. Dan ternyata angka ini naik terus selama 6 tahun terakhir berturut-turut. Dari jumlah itu, ada 1,9 juta orang di Gaza dan Sudan yang berada di ambang kematian karena kelaparan. Padahal dunia sudah berjanji melalui SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dunia sepakat untuk menghapus kelaparan pada tahun 2030. Tapi kenyataannya lebih dari 600 juta orang diproyeksikan masih akan tetap kelaparan di tahun tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan semua ini? Pertama, konflik. Sebanyak 65% dari mereka yang mengalami kelaparan akut tinggal di wilayah yang sedang berkonflik. Konflik menghancurkan infrastruktur, lahan pertanian, gudang, sampai jalan distribusi pangan semuanya hancur lebur. Jutaan orang juga terpaksa untuk meninggalkan rumahnya. Contoh paling ekstrim itu di Gaza. Seluruh populasi di sana atau sekitar 2 juta jiwa itu ngalamin kerawanan pangan. Bukan kerawanan pangan biasa, tapi kerawanan pangan akut. Bahkan sekitar setengah juta populasinya itu udah berada di ambang kelaparan. Blokade, konflik yang gak kelar-kelar, sampai sistem distribusi pangan yang hancur lebur, itu bikin krisis kemanusiaan makin parah. Bahkan bantuan pangan untuk Gaza itu diputus oleh Israel. Sampai-sampai warga Gaza itu harus mengais makanan-makanan sisa di tumpukan sampah. Ini adalah gambaran paling sadis banget gimana pangan jadi senjata perang. Kedua, krisis iklim. Cuaca ekstrim, kekeringan, hingga banjir menyebabkan gagal panen. Misalnya kekeringan berkepanjangan yang terjadi di Afrika Timur, yang juga diselingin dengan banjir bandang, ternyata telah mengurangi hasil makanan pokok mereka seperti jagung secara drastis. WFP juga bilang krisis iklim jadi salah satu penyebab utama terjadinya kelaparan global. Di tahun 2024 aja, cuaca ekstrim bikin 18 negara masuk krisis pangan akut dan lebih dari 96 juta orang telah terdampak karena ini. Ketiga, geopolitik dan ekonomi global. Kondisi ekonomi global yang lesu setelah pandemi, inflasi yang tinggi, depresiasi mata uang, sampai berbagai konflik hingga perang dagang antara US dan China juga memperparah krisis pangan ini, terutama bagi mereka populasi rentan dunia. Perang Rusia-Ukraina misalnya yang menyebabkan tingginya harga global gandum, minyak goreng, sampai pupuk. Terus beberapa negara produsen pangan utama juga nerapin kebijakan proteksionisme dengan alasan untuk nguatin pasokan domestik mereka. Tapi ini berdampak buruk banget bagi mereka, negara-negara yang bergantung pada impor pangan. Singkatnya, kombinasi tiga masalah tadi menyebabkan badai yang sempurna banget sampai memperparah krisis pangan ini. Dan ya, kita kembali ke titik kelaparan terburuk sejak tahun 2005. Nah, sekarang gimana dengan kita di Indonesia? Ternyata kita juga nggak aman, guys. Menurut Global Hunger Index 2024, Indonesia memiliki skor kelaparan 16,9, di mana kita masuk kategori sedang. Skor ini nempatin kita di peringkat 77 dari 127 negara. Mirisnya, Indonesia nempatin posisi ketiga dengan tingkat kelaparan tertinggi di ASEAN setelah Timor Leste dan Laos. Bahkan kita lebih tinggi dari Vietnam, Malaysia, sampai Filipina. Data juga nunjukin 7,2% penduduk kita kekurangan kalori. Terus yang miris banget, 26,8% anak-anak kita di bawah 5 tahun itu ngalamin stunting. Dan bahkan ada 10% yang ngalamin wasting. Kiamat pangan bukan sekedar cerita halu, fiksi, teori konspirasi, apalagi clickbait. Karena ini adalah ancaman yang semakin nyata dan semakin mendesak yang ada di depan mata kita. Krisis pangan merupakan persoalan yang kompleks. Ini bukan hanya soal produksi. Jadi jelas bahwa krisis pangan ini merupakan masalah yang sistemik yang butuh solusi kolektif. Mulai dari kerjasama internasional, mitigasi iklim, sampai swasembada pangan. Kalau dunia tetap diam, tetap cuek, maka besok makin banyak orang yang mati karena kelaparan. Tanpa adanya aksi yang konkret,
tujuan Zero Hunger 2030 maka akan mustahil tercapai. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin mereka akan hidup dalam dunia yang kelaparan. Sekarang waktunya untuk bertindak. Bertindak untuk masa depan kita semua. See you!